Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai petugas pajak, boleh nggak sih pakai asumsi, teman-temannya asumsi. By the way, disclaimer dahulu guys ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke, pertanyaan pertama adalah, apa sih maksudnya asumsi? Asumsi itu apa sih? Bagaimana sih? Oke, maksudnya gini loh guys. Si petugas pajak atau oknum pejabat pajak membuat sebuah argumen kepada wajib pajak nih ya, kepada wajib pajak, tetapi dia tidak sampaikan dasar hukum, tidak pakai dasar hukum, tidak pakai aturan apa yang sedang dia pakai. Oke? Tetapi dia menggunakan asumsinya sendiri, persepsinya sendiri, pendapatnya pribadi dia sendiri. Itu maksud gue. Oke? Nah, kenapa bisa gitu, guys? Kenapa bisa ada terjadi hal seperti itu? Kok bisa pejabat negara ngomong sama wajib pajak masyarakat tidak pakai dasar hukum, pakainya asumsi? Ada 3 alasan, teman-temannya. Ini menurut gua, teman-teman ya, belum tentu betul ya, teman-teman. Ada 3 alasan. Alasan pertama, kenapa pejabat itu pakai asumsi? Ya, sesimpel ini, karena dia nggak ngerti hukum. Gitu ya, sesimpel itu, karena dia nggak ngerti hukum, mungkin dia masih AR yang baru, masih unyu-unyu gitu ya, nggak ngerti dasar hukum, tetapi dia pakai logika, gitu kan? Pakai logika aja, pakai asumsi, pakai persepsi, pakai common sense, istilah orang kerennya ya, gitu ya. Pakai common sense, gitu. Asumsi, pendapat pribadi, persepsi, gitu ya. Jadi alasan pertama adalah karena semata-mata dia nggak ngerti aturan. Alasan kedua, kenapa pejabat pajak itu menggunakan asumsi? Karena dia berpikir, lu semua nih, bodoh semua, teman-teman. Karena dia berpikir, lu semua nih bodoh semua. Wajib pajak itu bodoh semua, ya. Oke? Jadi ya, dia suka-suka aja ngomong. Ngomong sama orang bodoh gimana? Ya suka-suka dia lah. Kan dia punya kuasa. Oke? Dia punya kuasa, guys ya. KPP punya kuasa untuk pemeriksaan lah dan sebagainya dan sebagainya ya. Kalau lu nggak mau ikut perintahnya gue atau pendapatnya gue atau persepsinya gue, ya tinggal gunakan ke pemeriksaan toh. Kan KPP punya kewenangan untuk pemeriksaan. Oke? Silahkan lu perang di pengadilan pajak. Kalau lu nggak sependapat dengan gue, silakan lu naik ke pengadilan pajak. Mampus lu. Oke? Sanggup nggak lu bayar konsultan pajak yang sudah mahal-mahal sekali itu? Oke? Lagi-lagi nih ya, konspirasi untuk memperkaya konsultan pajak. Lagi-lagi. Oke, teman-teman ya. Jadi alasan pertama adalah semata-mata karena dia nggak ngerti hukum. Alasan kedua adalah karena dia pikir Anda bodoh semua. Jadi mesti ikutin maunya dia. Alasan ketiga, kenapa oknum petugas pajak itu pakai asumsi? Karena perintah atasan. Ya, sesimpel itu teman-teman ya. Karena perintah atasan. Oke? Nah, ini yang selama ini masih tersembunyi, guys. Ya masih tersembunyi. Selama ini belum tegas nih. Perintah atasan tuh gimana sih ngomongnya belum tegas teman-teman ya. Karena yang maju perang itu si AR. Sedangkan kita tidak tahu orang di belakang dia itu bagaimana. Oke? Lu kira gampang guys mau bayar hutang ratusan triliun? Ratusan triliun loh hutang kita itu. Bunganya teman-teman. Bunga hutang kita itu ratusan triliun mau dibayar setiap tahun. Lu kira gampang bayarnya? Ya. Lu kira gampang bangun IKN? Apa tuh IKN? Ibu Kota Nusantara ya. Proyeknya kalau nggak salah itu 466 triliun guys. 466 triliun. Bayar itu semua pakai uang rakyat, uang pajak Anda gitu loh. Lu bayar pajak berapa guys? Coba deh lu komentar. Lu bayar pajak berapa sih? Lu bayar pajak berapa? Paling berapa? 400 juta? 40 juta? 4 juta setahun? Kampret lu, mau komplain, bayar pajak cuma 4 juta, cuma 40 juta. Kami ini punya beban mau bayar hutang negara 400 triliun. Itu alasan ketiga guys ya, kenapa wajib petugas pajak tuh begitu perilakunya. Oke, karena bayar utang mahal bos. Ya, lu WP bayar pajak kecil-kecil aja ngomel-ngomel. Kita punya beban bayar utang negara 400 triliun. Oke guys. Oke, sekarang kita bahas apa sih contohnya asumsi. Asumsi itu kayak gimana sih contohnya? Oke, contoh nih ya, contoh satu. Ini baru gua hari ini dapat dari seorang rekan ya. Sebuah perusahaan membayar sewa, anggaplah 300 juta setahun ya. 300 juta bayar sewa setahun, sewa kantor gitu ya. Padahal menurut si AR, menurut si oknum, harga wajarnya itu 100 juta.
Gitu. Jadi, PT ini harus mengkoreksi fiskal beban sewa 200 juta. Gitu. Lu ngerti nggak, teman-teman ya? Lu membebankan 300, tetapi hanya 100 yang boleh dibebankan, yang 200 disuruh koreksi fiskal. Oke? Targetnya apa sih? Targetnya supaya kena PPh badan 22%, plus 10% PPh dividen. Oke? Nah, pertanyaannya guys, apakah harga wajar itu 100 juta? Asumsi dia atau bukan? Atau ada aturan hukumnya guys? Oke, jawabnya itu asumsi dia. Itu common sense-nya dia. Oke? Nah, yang namanya harga wajar itu tidak ada di kajian akademisnya, nggak ada di peraturan perundang-undangan, tidak ada. Teman, suka-suka dia pakai asumsi dia, teman-teman ya. Nah, itu dia asumsi. Contoh dua, seperti apa sih asumsi petugas pajak? Lu punya hutang pemegang saham nih, sebuah PT nih ya, punya akun hutang pemegang saham. Artinya si pemegang saham taruh duit di PT, nah jadi hutang pemegang saham. Tidak kena bunga. Tidak kena bunga, karena ya mungkin lu merasa ini kan perusahaan gue sendiri, ngapain gue kenain bunga ke perusahaan gue sendiri gitu kan. AR yang nggak ngerti akan bilang, wah nggak bisa dong, masa hutang nggak ada bunganya sih bos. Kalau lu nggak ada kasih bunga, lu kasih gue utang aja deh, gue mau utang malu deh. Kenapa sih bisa hutang nggak ada bunga? Kan gitu. Nah, kan lu bingung kan kalau dikasih argumen kayak begitu kan sama oknum gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah ini asumsi? Jawabannya iya guys, ini asumsi. Ya suka-suka orang lah, mau kasih hutang ada bunga boleh, nggak ada bunga boleh, bunga kecil boleh, bunga besar boleh. Itu pendapat kita sebagai wajib pajak. Tapi menurut AR, enggak lah, masa utang nggak ada bunga sih. Nah, tetapi teman-teman, hutang pemegang saham sudah ada dasar aturannya. Oke? Hutang pemegang saham sudah ada dasar aturannya di pasal 12 ayat 1 di PP 45 tahun 2019 kalau nggak salah nih ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya hutang tuh nggak ada bunga. Gitu ya. Nah, kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka hutang harus kena bunga. Lucu ya? Negara menentukan. Oke? Hutang itu harus kena bunga, ditentukan oleh negara. Oke? Dan akan kena PPh 23 atas bunga 15%, teman-teman ya. Nah, jadi targetnya itu bukan maksa lu untuk menerapkan bunga kepada hutang, bukan. Targetnya adalah supaya lu bayar pajak. Pajak berapa? 15% atas nilai nilai bunganya. Gitu. Oke? Nah, masalahnya muncul guys ketika AR itu tidak menjelaskan dasar aturannya, dasar hukumnya. Pakainya logika pribadi, pakainya persepsi pribadi, pakai asumsi pribadi. Ributlah sama wajib pajak, ributlah sama konsultan pajak yang punya asumsi yang berbeda, yang punya persepsi yang berbeda. Oke? Nah, contoh ketiga. Gue pernah nih teman-teman melaporkan oknum pejabat pajak. Kalau nggak salah pengaduan gue pertama deh. Pengaduan gue pertama di video gue pengaduan pajak yang pertama itu dia nih, si oknum ini. Jadi WP gue, orang pribadi, menjual properti senilai 50 juta. Kalau nggak salah ya, satu unit. Si oknumnya bilang, wah saya itu tinggal di sini. Si oknum itu bilang gini, saya tinggal di daerah ini dari kecil bos. Gua tahu daerah ini, gua penguasa daerah ini, gua tahu daerah ini, gua tahu daerah ini harga pasar tanah dan bangunan nggak segini bos. Harganya itu harusnya 160 juta per unit, bukan 50 juta kata si wajib pajak. Kata si Airing enggak, harusnya 160 juta. Karena gua tinggal di sini dari kecil, gua tahu area sini, gua tahu harga pasaran ini, minimal 160 juta. Ketemu gue tanya, Bapak AR, ini ada kajian akademis atau tidak? Dia nggak bisa jawab. Terus gue tanya lagi, Pak, ini ada dasar hukumnya atau enggak? Dia nggak bisa jawab. Akhirnya apa guys? Akhirnya sampai hari ini sudah berbulan-bulan kemudian tidak ada proses lebih lanjut. Kan bingung loh. Kan bingung. Ini negara mau dibawa kemana nih kalau cara barbar begini? Ya, SP2DK kan ada batas waktu dong. Kan dia kirim SP2DK tuh. Ada batas waktu. Gimana closingannya? Apakah sudah closing atau belum closing nih? Nggak ada kabar dari si oknum itu sampai hari ini guys. Dan sudah gue laporkan ke pengaduan. Pengaduan gue sampai hari ini tidak ada respon lagi teman-temannya. Mau dibawa kemana negara ini? Makanya teman-teman, gue mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi presiden wakil presiden. Kita habisin oknum-oknum yang melanggar hukum. Ya habisnya bukan dihukum teman-teman ya, tetapi dibina gitu, dibina dengan baik gitu ya, supaya perilakunya berubah. Oke. Jadi teman-teman perhatikan,
dispute atau perselisihan antara wajib pajak dengan oknum pajak selalu terjadi gara-gara apa? Gara-gara perbedaan logika, perbedaan asumsi, perbedaan persepsi, teman-teman ya. Jarang-jarang deh terjadi itu gara-gara dasar hukum. Jarang berdebatnya si WP dengan oknum gara-gara dasar hukum itu jarang. Sebagian besar gara-gara logika, asumsi, dan persepsi yang berbeda, kemudian masing-masing memaksakan pendapatnya pribadi. Oke? Coba deh kita bayangkan kalau Mahfud MD sudah jadi wakil presiden ya, terus dia bilang, oke, semua pejabat pemerintah harus pakai dasar hukum, kan beres ya, selesai urusannya ya. Coba deh kita berasumsi ya, berpersepsi, berandai-andai negara ini sudah dimenangkan oleh Mahfud MD, kemudian negara patuh pada hukum, oke? Nah, jadi gini, yang akan terjadi adalah kalau reformasi pajak sudah jadi ya, kalau reformasi pajak sudah betul-betul terjadi, yang nggak ada dasar hukumnya kita nggak usah omongin. Oke? Yang nggak ada dasar hukum nggak usah diomongin. Tetapi, kalau yang ada dasar hukumnya jelas, WP tidak akan ada ruang untuk membantah. Oke? WP tidak akan ada ruang untuk ribut. Karena apa? Sudah jelas tertulis dalam undang-undang, sudah jelas tertulis di peraturan. Ya, WP juga nggak perlu tuh bayar konsultan pajak lah, yang mahal-mahal lah. Karena sudah jelas di undang-undang, sudah jelas di peraturan, jelas tinggal disebutkan kepada wajib pajak, selesai urusannya. Ya, WP cukup minta maaf karena khilaf, tidak sengaja, dan bayar pajaknya plus dendanya sesuai peraturan pajak yang berlaku. Oke, urusannya sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple, cepat, beres, dan akurat, dan simple, teman-teman ya. Nah, urusan ini menjadi tidak mudah, menjadi tidak gampang untuk beres gara-gara oknum pejabat pajak. Pakainya asumsi, bos. What the fuck? Pakai asumsi, tidak pakai dasar hukum, tidak pakai undang-undang yang berlaku. Jadilah ribut sama wajib pajak yang merasa nggak adil, gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya konsultan pajak yang kaya raya, teman-temannya. Orang-orang seperti gue ini nih, konsultan pajak yang ketiban rezeki gara-gara perilaku oknum yang brengsek, teman-temannya. Ya gue sih happy-happy aja ya. Oke, lanjut. Kita bahas sekarang mengenai bolehkah petugas pajak pakai asumsi? Oke, tadi kan kita judul pertama ini gini nih. Materi utama video ini adalah bolehkah petugas pajak pakai asumsi? Boleh nggak guys? Coba lu komentar. Boleh nggak? Ya, jawaban gue gini. Mungkin lu pikir gue bakal menolak, bilang nggak boleh ya? Enggak, sorry ya, kena prank lu. Pendapat gue adalah AR, petugas pajak, boleh kok. Boleh. Petugas pajak boleh pakai asumsi sepanjang. Nah, ini kata-kata hukum nih, kata-kata yang Mahkamah Konstitusi nih. Petugas pajak boleh menggunakan asumsi sepanjang, gimana argumennya MK kemarin ya? Oh, sepanjang tidak dimaknai, boleh pakai asumsi sepanjang tidak dimaknai, ditulis dalam surat resmi, dan tidak dipaksakan. Oke? Boleh pakai asumsi sepanjang tidak dalam surat resmi dan tidak dipaksakan. Gimana maksud gua? Oke, ini pendapat pribadi gue guys ya. Nah, bisa betul bisa salah. Yang pertama, tidak boleh dalam surat resmi. Kenapa? Karena asumsi ini adalah pendapat pribadinya si oknum, si pejabat pajak ya. Tidak boleh pakai dalam surat resmi. Surat resmi itu apa? Surat SP2DK ataupun surat pemeriksaan tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena surat resmi itu ya, surat resmi adalah sudah menjadi sebuah peristiwa hukum. Oke, sudah menjadi sebuah fakta hukum, sudah menjadi sebuah dokumen yang memiliki ikatan hukum di situ. Oke, yang nantinya perlu dipertanggungjawabkan secara hukum. Gitu guys ya. Nah, bahaya sekali kalau pejabat pajak pakainya asumsi, ditaruh secara tertulis. Cilaka guys, bahaya. Oke, makanya guys, lu nggak akan pernah ketemu yang namanya asumsi ditulis di dalam surat resmi SP2DK. Nggak pernah. Bodoh tuh AR kalau sampai dia begitu. Ya berarti masih unyu-unyu tuh AR. AR yang pengalaman, AR yang sudah lulus oknum Shopee ya, ujian Shopee, itu nggak bakalan menggunakan asumsi dia di dalam surat. Oke? Asumsi hanya muncul ketika WP bertemu langsung dengan si oknum. Oke? Digoreng lu di situ ya, diceramahin lu di situ teman-teman ya. Nah, makanya kenapa AR pengennya ketemu langsung dengan wajib pajak, tidak mau audio visual, tidak mau pakai surat tertulis.
Bukan gara-gara alasan yang lain-lain. Karena asumsinya dia mau dituangkan di dalam pertemuan resmi yang mana lu tidak punya dasar hukum untuk menggugat dia. Karena tidak tertulis di dalam surat tertulis. Oke? Nah, jadi menurut gua guys, dalam rangka ngobrol-ngobrol santai, boleh-boleh aja. Ya, AR kan berusaha mengedukasi WP ya, boleh dong. AR berusaha mengedukasi WP, asumsinya AR bisa benar bisa salah. Silakan berusaha mengedukasi secara persuasif kepada wajib pajak, tetapi tidak boleh masuk di surat resmi. Oke, itu teman-teman. Yang kedua, tidak boleh dipaksakan, ya, tidak boleh dipaksakan. Nah, silakan AR atau oknum mau pakai asumsi silakan. Sudah berusaha mengedukasi kan, sudah berusaha persuasif kan, tetapi tidak boleh dipaksakan, ya. Contoh, di KWP tetap bersikeras bahwa si WP sudah betul. Oke, asumsi AR yang salah menurut WP ini ya. Maka si AR harus gentleman. Gentleman bos. Oke. Ini adalah asumsi pribadi gue. Ini tidak ada dasar hukumnya. Maka asumsi yang gue pakai ini akan saya kesampingkan. Karena gue sudah berusaha mengedukasi, WP tetap ngotot dia yang benar, sedangkan asumsi gue tidak punya dasar hukum. Maka gue gentleman. Gue pakai prinsip pajak di Indonesia, yaitu self-assessment bagi si wajib pajak. Oke, gitu aja. Simple ya. Tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu minta data yang aneh-aneh lah, memaksakan lah, kemudian bikin repot si wajib pajak. Apalagi sampai pemeriksaan. Apalagi sampai masuk ke pengadilan pajak. Jauh-jauh ya. Menurut gua nggak perlu ya. Nah, oke. Tetapi guys, faktanya dalam banyak kasus ya, si oknum pejabat pajak memaksakan asumsinya. Tanpa surat resmi pula ya. Tapi minta WP ngikutin maunya dia, dibumbu-bumbuin dengan ancaman pemeriksaan, dan lain-lain. Disitulah masuk konsultan pajak. Kaya raya lah konsultan pajak, teman-teman. Inilah perilaku oknum yang salah, teman-teman ya. Oke, sekarang solusinya apa? Nah, seperti biasa, gue selalu memberi solusi untuk setiap masalah. Gue ini problem solver, bukan problem maker. Oke. Nah, bagi wajib pajak gimana solusinya? Oke, bagi WP solusinya adalah ada dua nih. Yang pertama, lu jadi wajib pajak selalu berusaha jujur, patuh, terbuka apa adanya kepada pajak. Oke, jadilah wajib pajak yang patuh pada pajak, beres urusannya. Bayarlah pajak yang seharusnya lu bayar. Oke, jadi ketika AR datang mau ngopi-ngopi, ya nggak ada masalah, silakan datang. Gue kasih nasi padang, kita makan sama-sama, kita ngobrol-ngobrol santai yuk, gitu. Tidak ada yang perlu lu takutkan guys, nggak ada ya, ngobrol santai saja. Oke? Nah, kalau AR nanti kasih argumen atau asumsi yang menurut lu salah, lu bantah saja, silakan lu bantah, nggak ada masalah. Bapak AR, mohon maaf nih, Bapak salah asumsi. Yang benar adalah begini. Jelaskan apa adanya, teman-teman. Oke, jangan terpancing untuk emosi ya wajib pajak, jangan terpancing oleh phishing. Phishing itu nanti lu diminta data macam-macam lah, diminta bukti macam-macam lah untuk membuktikan sebaliknya lah, nggak perlu ya, nggak perlu. Lu cukup bilang kepada Bapak AR, lu salah, yang benarnya begini. Ini prinsip self-assessment di Indonesia. Yang gue laporkan adalah betul, kecuali negara mempunyai bukti bahwa gue salah. Oke? Solusi kedua. Untuk WP badan, oke? Untuk WP badan, akunting adalah tulang punggung perusahaan, guys. Ya, selalu buat akunting yang benar, pakai software, rapi, disiplin, semua dokumen disimpan untuk 5 tahun ke belakang. Itu akan menyelamatkan lu ketika ada masalah dengan petugas pajak. Oke, guys, itu doang solusinya, gampang kan? Gampang. Nggak perlu bikin aneh-aneh skenario, nggak perlu. Ya, oke. Solusi bagi petugas pajak. Nah, bagi petugas pajak, gimana solusinya nih? Oke, lu kan terhimpit, ya kan? AR itu terhimpit oleh dua sisi. Dari atasan dia digencet, 500 triliun nih masih bayar hutang. Dari WP digencet, karena WP ngotot. Nggak mau ngalah. Oke, bingung si AR. Oke, solusi pertama bagi si AR adalah mulailah usaha. Persiapan resign, bos. AR, persiapan resign, ya. Mulailah usaha. Oke, gua tidak akan kasih solusi apapun untuk lu dalam rangka jabatan lu, karena nggak ada solusi. Tidak ada solusi bagi sistem pemerintahan yang buruk, ya, nggak ada solusi. Solusinya adalah secepat mungkin resign. Oke, kepala lu ini ya,
wahai para AR yang masih unyu-unyu ataupun mahasiswa yang mau bercita-cita jadi AR, ketahuilah kepala lu ini nggak akan sanggup untuk menerima gencetan dari kedua belah pihak, dari atasan lu, perintah atasan yang ratusan triliun itu, dan gencetan dari wajib pajak, ditambah konsultan pajak. Nggak bisa tidur lu, nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa hidup tenang, deg-degan tiap hari, nggak bisa bahagia, bos. Buat apa lu kerja capek-capek? Duitnya nggak seberapa, tapi nggak bisa bahagia. Gitu? Nah, usahanya apa dong? Gampang, belajar dari gua. Masuk ke website yang namanya www.programkpp.com. Oke, gua kasih diskon khusus buat KR kalau mau gabung. Oke. Di situ gua ajarin lu caranya berbisnis pajak akuntansi yang benar. Oke. Nah, solusi kedua bagi petugas pajak. Setelah usaha lu sudah stabil, income sudah bagus, silakan lu pecat tuh si kasih lu. Silakan lu pecat tuh kepala kantor lu yang brengsek itu ya. Sampaikan surat resign. Oke, goodbye kalian para orang-orang brengsek gitu ya. Nah, gitu. Sampaikan, gue sudah bebas, gue tidak mau lagi makan gaji uang rakyat, tapi justru jadi debt kolektornya bagi rakyat, nggak mau lagi gue. Nyatakan kebebasan lo itu, oke? Tapi nanti ya, nanti, jangan sekarang ya, jangan sekarang. Kalau sekarang lu dimutasi tuh ke Papua, jangan ya. Sekarang ini, lu fokus bangun bisnis, oke? Sambil tetap bekerja seperti biasa, oke? Mau pakai asumsi? Boleh, silakan. Oke, tetapi jangan masuk ke dalam surat dan nggak perlu dipaksakan ke wajib pajak. Oke, kalau nanti atasan lu marah, nggak apa-apa, lu diam-diam aja. Mohon maaf bos, ya si WP-nya ngeyel gitu ya, sambil lu terus mulai bisnis lu. Oke, dah gitu aja bos, ya. No hope, tidak ada harapan untuk bisnis sistem pemerintahan yang buruk, teman-teman ya. Tapi kita tunggu ya, kalau Bapak Mahfud MD jadi wakil presiden dan gua dukung Pak Ganjar Pak Mahfud, mudah-mudahan sistem hukum kita bisa diperbaiki guys. Oke guys, dan informasi pajak bisa terwujud sesuai impian kita bersama. Oke guys, itu aja untuk hari ini ya. Dan teman-teman, gua masih mau promo lagi nih menjelang akhir Oktober ya. Siapakah di antara Anda yang masih takut dengan petugas pajak? Takut diintimidasi, dicari-cari kesalahannya, atau takut diancam dan lain-lain ya? Kalau lu masih takut, lu mungkin masuk cocok ke pelatihan PSTP gue. Program siapatakutpajak.com guys ya, akan membantu Anda menghadapi petugas pajak. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo khusus bulan ini. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi langsung tentang masalah perpanjangan Anda ya, tanpa batas waktu. Dan kita akan bertemu secara langsung via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam, khusus bagi member PSTP aja. Oke. Ada bonus nih buat teman-teman ya. Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya one-on-one private selama 45 menit ya, satu kali aja. Oke. Oke guys, manfaatkan masa promo ini di bulan ini saja. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung guys. www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana. Sampai jumpa guys.